Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menerangkan bab kami yaitu analisis pengaruh kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia terhadap PT Ciputra Development Tbk. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama Mega dengan NRP 021, kedua Lailatul NRP 027, ketiga Yusril NRP 069, dan keempat Aldi dengan NRP 073, dan saya Zaidan dengan NRP 087. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu ibu kota merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu negara, karena ibu kota sendiri merupakan pusat dari suatu negara tersebut. Tempat kedudukannya, pusat pusat pemerintahan suatu negara, dan juga fungsi pemerintahan yang lainnya. Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia saat ini masih sangat diperbincangkan. Rencana pemindahan tersebut sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak 2019 silam, tepatnya pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan ibu kota ini tentunya akan menimbulkan dampak bagi segala sektor, baik sektor ekonomi maupun sektor industri. Salah satunya adalah PT Ciputra Development Tbk. PT Ciputra ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 dan merupakan salah satu perusahaan properti yang terkemuka di Indonesia. Next. Next. Selanjutnya untuk rumusan masalah kami yaitu bagaimana pengaruh pemindahan ibu kota negara. Selanjutnya untuk rumusan masalah kami yaitu bagaimana pengaruh pemindahan ibu kota negara Indonesia terhadap PT Ciputra Development Tbk dalam sisi permintaan, sisi penawaran, dan sisi perusahaan IPO. Next. Lalu untuk tujuan yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh dari pemindahan ibu kota negara Indonesia terhadap PT Ciputra Development Tbk dalam sisi permintaan. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari pemindahan ibu kota negara Indonesia terhadap PT Ciputra Development Tbk dalam sisi penawaran. Dan ketiga, untuk mengetahui pengaruh dari pemindahan ibu kota negara Indonesia terhadap PT Ciputra Development Tbk dalam sisi perusahaan IPO. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil dan pembahasan. Nah, hasil yang pertama yaitu analisis dampak kebijakan pemindahan ibu kota negara terhadap PT Ciputra Development Tbk dari sisi permintaan. Nah, permintaan merupakan keinginan konsumen yang membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, beberapa tahun lalu itu ada kebijakan dari pemerintah yaitu dengan kebijakan tersebut yaitu perpindahan ibu kota negara. Nah, hal ini berdampak pada permintaan properti pada kawasan ibu kota baru yaitu di kawasan Kalimantan Timur. Nah, dengan adanya kebijakan ini, maka segmen pasar yang menjadi fokus para pengembang juga tergolong luas karena akan ada banyak masyarakat dari berbagai latar belakang yang menempati ibu kota baru. Nah, saat ini perusahaan konstruksi bangunan properti dan real estate menjadi sektor yang diminati oleh investor dikarenakan banyak terlibat dalam pembangunan yang dilakukan dan adanya rencana pemindahan ibu kota baru. Dilansir oleh bisnis.com, Direktur PT Ciputra menuturkan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur berdampak positif terhadap prospek bisnis properti di provinsi itu. Ciputra sendiri telah memiliki beberapa proyek di Balikpapan dan Samarinda. Pihaknya telah cukup lama mengembangkan proyek-proyek properti di dua kota tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk analisis kedua, yaitu analisis dampak kebijakan pemindahan ibu kota terhadap PT Ciputra di sisi penawaran. Jadi, perpindahan ibu kota ini menyebabkan arus perpindahan kantor-kantor dan segala kegiatan pemerintahan itu ke daerah yang baru, di mana nantinya daerah yang baru tersebut banyak sekali permintaan akan lahan gedung dan properti lainnya, karena sebelumnya pembangunan di sana masih kurang maksimal. Kemudian hal itu akan menimbulkan permintaan di industri real estate dan meningkatkan karena kebutuhan yang timbul. Tingginya permintaan menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan penawaran dari real estate itu sendiri. Jadi PT Ciputra Group itu merupakan salah satu perusahaan properti ternama di Indonesia. Itu sudah melakukan analisis
lahan yang dinilai potensial di daerah ibu kota baru Indonesia. Manajemen PT Ciputra mengungkapkan pihaknya siap melakukan ekspansi dengan menambah ketersediaan lahan di Pulau Kalimantan. Harun, direktur dari PT Ciputra, mengonfirmasi bahwa perseroan tersebut memiliki lahan seluas 870 hektar di Kalimantan Timur. Mayoritas lahan yang dimiliki dengan luas sekitar 590 hektar di Samarinda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu analisis dampak kebijakan perpindahan ibu kota negara Indonesia terhadap PT Ciputra Development Tbk dari sisi perusahaan IPO. Perusahaan dengan kode nama CTRA sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994. Harga saham sebuah perusahaan sifatnya fluktuatif. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor adanya peningkatan permintaan. Pada saat terjadi permintaan, harga suatu barang akan cenderung naik. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Keputusan ini diambil pada rapat terbatas yang diadakan di kantor Presiden pada hari Senin 29 April 2019. Dari tanggal mendekati pengumuman ini, harga saham mengalami kenaikan karena masyarakat melihat adanya peluang bahwa permintaan di industri real estate akan meningkat. Kenaikan harga saham Ciputra sendiri merupakan kenaikan yang fluktuatif namun cenderung meningkat sepanjang tahun 2019. Pada awal tahun, harga saham Ciputra berada di harga Rp975 dan pada akhir tahun berada di harga Rp1.040. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari data yang dipaparkan tersebut dapat diambil kesimpulan dan saran, yaitu dengan kesimpulan PT Ciputra Development Tbk atau biasa dikenal dengan CTRA merupakan sebuah properti terdepan dan paling terdiversifikasi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Dr. Insinyur Ciputra dengan nama PT Citra Habitat Indonesia pada tanggal 22 Oktober 1981. Perubahan nama menjadi PT Ciputra ini pada tahun 1990 dan bergerak dalam bidang pengembangan dan juga penjualan real estate atau apartemen, ruang perkantoran, dan juga pusat pemberbelanjaan. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1984. PT Sang Pelopor adalah perusahaan induk utama dari perusahaan dan juga anak perusahaan. Berdasarkan dari dampak kebijakan perpindahan ibu kota, sisi permintaan dan penawaran, dari sisi permintaan sendiri, karena adanya pemindahan ibu kota dengan negara Kalimantan Timur akan mendorong pembangunan yang aktif sekaligus meningkatkan permintaan terhadap kebutuhan lahan dan juga properti di daerah tersebut. Karena dengan adanya pemindahan pusat ibu kota negara di kawasan tersebut, maka akan memperluas akses segala bidang. Sedangkan dalam sisi penawaran, karena banyaknya permintaan akan lahan, gedung, properti, dan lainnya, hal tersebut merupakan salah satu faktor dalam meningkatnya penawaran dari real estate. PT Ciputra sendiri mengungkapkan pihaknya siap untuk melakukan ekspansi dengan menambah ketersediaan lahan di Pulau Kalimantan. Dampak dari kebijakan perpindahan ibu kota ini dari sisi perusahaan IPO membuat adanya peningkatan permintaan pada saat terjadi kenaikan permintaan seperti ceteris paribus. Dengan harga suatu barang akan naik. Berdasarkan data grafik, harga saham pun mengalami kenaikan karena masyarakat melihat adanya peluang bahwa permintaan di industri real estate akan meningkat. Next. Dan saran yang dapat kami ambil berdasarkan hasil penulisan yang telah diselesaikan, penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya pengumpulan informasi detail terkait data perusahaan, dan yang kedua, perlu penyajian data yang lebih rinci dan juga spesifik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.